Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilanggar di Indonesia selama 76 tahun. Ada 3 perilaku salah selama 76 tahun di Indonesia. 1. Hujan dituduh penyebab banjir. Kedua, hutan dirusak. Ketiga, hujan dibuang. Inilah penjelasan dari Bapak Ustadz Adi Hidayat dan Bapak Rahmat dari LIPI bahwa hujan itu tetap dan hujan itu bukan penyebab banjir. Ada juga kan ini Pak Rahmat Fajar dari Puslit Geoteknologi LIPI. Tahun 2019 Pak Fajar ada pemberitaan mengenai prediksi kehabisan air di Pulau Jawa tahun 2040. Mengapa sampai ada prediksi seperti itu Pak Fajar? Kira-kira ini apa yang akan kita hadapi? Ya, terima kasih Mbak Rike. Jadi kalau kita bicara mengenai Indonesia, ya kebetulan hari ini pada saat ini adalah Indonesia sebagai salah satu freshwater tank terbesar di Asia Tenggara. Sebenarnya harusnya seperti itu. Jadi kita punya cadangan air yang melimpah, tapi mungkin dari hasil riset, kalau kita lihat di keadaan di seluruh dunia, selama 100 tahun terakhir ini, curah hujan tidak banyak berubah. Jadi curah hujan ini relatif tetap per tahunnya, rata-rata curah hujan per tahunnya, tetapi Indonesia menghadapi bonus demografi. Ya, artinya yang memakai air sebagai, kalau kita anggap bahwa air berasal dari air hujan, secara umum itu adalah semakin bertambah. Sedangkan ketersediaannya ini masih relatif tetap. Ini yang menjadi pertimbangan mengapa kita harus berhitung secara hati-hati dari sisi kuantitas dari ketersediaan air yang ada di Indonesia. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini poin kita. Wa yunazzilul ghaits. Dan Allah lah yang punya hak mengatur hujan, mengatur cuaca. Nah, hujan di ayat ini itu disebutkan dengan kata ghaits. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik di ayat ini. Jadi ada 2 kata yang menarik di ayat ini. Satu, hujan diungkapkan dengan kata ghaits. Ghaits itu asalnya bukan hujan. Ghaits itu segala yang mengandung manfaat. Pernah dengar istilah istighatsah? Istighatsah itu meminta kebaikan, meminta ghaits. Ya. Asalnya dari ditambah ghaitsu jadi istaghatha, meminta kebaikan. Nah, ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan. Tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia. Kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya, maaf ini, kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah, Allah tidak pernah kirim banjir. Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaitsun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi kita yang harus melihat ke sana. Kita sudah dengarkan penjelasan dari Bapak Rahmat, hujan itu tetap, dan dari Bapak Ustadz Adi Hidayat, hujan bukan penyebab banjir. Subhanallah, inilah mukjizat Al-Quran
tentang kadar hujan oleh Harun Yahya, peneliti internasional tentang Al-Quran, dan beliau meneliti turunnya hujan. Berdasarkan hasil penelitian, dalam 1 detik sekitar 16 juta ton air menguap dari bumi. Angka ini menghasilkan 513 triliun ton air per tahun. Angka ini ternyata sama dengan jumlah hujan yang jatuh ke bumi dalam 1 tahun. Per tahunnya, air hujan yang menguap dan turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan berjumlah tetap, yakni 513 triliun ton, menurut Harun Yahya. Fenomena alam itu sesungguhnya telah dinyatakan dalam Al-Quran sejak abad ke-7 Masehi dengan menggunakan istilah menurunkan air dari langit menurut kadar. Mari kita simak Al-Quran surat As-Zukhruf ayat 11. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Kadar di sini adalah ukuran. Jadi terbukti firman-Nya menyatakan ukuran itu tetap, dan hasil penelitian oleh Harun Yahya juga tetap. Inilah bukti kebenaran. Jadi Al-Quran berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. Pembuktiannya, firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya. Ini adalah benar. Bukti kebenaran. Matematika debit banjir. Q 0,78 kali C kali I kali A. I adalah curah hujan tetap, tadi sudah terbukti. A ini luas daerah, ini juga tetap, daerah aliran sungai maksud saya. C ini adalah koefisien aliran, ini yang berubah. Jadi kalau Q ini besar, berarti C-nya besar. Kalau Q turun atau kecil, ini C-nya kecil. Banjir karena debit meningkat, berarti debit besar. Debit meningkat karena koefisien aliran besar, nah, ini C. Koefisien aliran besar karena kerusakan hutan. Terbukti penyebab banjir kerusakan hutan. Jadi kesalahan 1, penyebab banjir adalah hujan, adalah salah. Terbukti. Kesalahan 2, penyebab banjir hutan dirusak, ini benar, terbukti. Karena C-nya meningkat, jadi hutannya gundul. C-nya besar, debitnya besar, debit meningkat. Itulah banjir. Solusi banjir, turunkan debit. Koefisien aliran diperkecil dengan cara restorasi das atau pemulihan das. Ini bukti lagi dengan peraturan PU, Permen PU nomor 12 garis miring PRT garis miring M garis miring 2014. Jadi konsep drainase konvensional paradigma lama, ini dari mulai kemerdekaan, adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan,
yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Lampiran 1 halaman 3. Nah, ini Permen PU juga menyatakan membuang hujan adalah berdampak banjir. Ini adalah kesalahan yang ketiga, hujan dibuang. Kemudian ini adalah yang dilakukan selama 76 tahun. Ini konsep ini adalah pengendalian banjir. Ini konsep yang diikuti dari zaman Belanda. Pada dasarnya, kegiatan pengendalian banjir adalah suatu kegiatan yang meliputi aktivitas sebagai berikut. Mengenali besarnya debit banjir. Nah, misalkan terjadi banjir, kita harus mengenali banjir berapakah yang terjadi tersebut, kala ulang 5 tahun, kala ulang 10 tahun, kala ulang 50 tahun. Seperti itu yang dilakukan selama ini. Kemudian mengisolasi daerah genangan banjir. Ini artinya mengamankan daerah genangan banjir dengan membuat turap, tanggul banjir, atau sodetan, seperti yang dilakukan di Jakarta di Kampung Pulau. Seperti itu selama ini. Kemudian mengurangi tinggi elevasi air banjir. Ini mengurangi tinggi elevasi air banjir ini berarti di sungai. Ini melakukan normalisasi sungai, pengerukan, sodetan, dan lain-lain. Nah, ketiga kegiatan ini bukan menurunkan debit. Tadi kan banjir itu peningkatan debit. Jadi ini bukan menurunkan debit, tapi mengatasi dampaknya. Jadi peningkatan debit terus berlanjut selama hujan dan hutan dirusak, banjir meningkat. Ini terbukti tahun 2002 bencana banjir terjadi 86 kali bencana, dan tahun 2020 1060 kali bencana banjir. Terbukti. Jadi banjir terus meningkat karena memang tidak ditangani. Yang ditangani adalah dampak dari banjir. Ketiga-tiganya ini selama 76 tahun adalah ini yang dikerjakan. Jadi terbukti banjir meningkat terus karena memang tidak ada untuk program untuk menurunkan debit banjir. 2, hujan dibuang. Tadi ya, ini yang ketiga sebetulnya salah. Nah, ini menurut firman Allah, petunjuk Allah. Jadi kajian ini kajian interdisipliner. Ilmu hidrologi dikorelasikan dengan Al-Quran. Jadi ayat kauliyah harus sama dengan ayat kauniyah, atau firmannya pasti cocok dengan ciptaannya. Seperti ini, kalau terjadi hujan, ini animasi, ada buih dan ada arus. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Nah, ayatnya ada buih, faktanya, ciptaannya kalau turun hujan di bukit-bukit
Di lembah-lembah ada buih. Berarti cocok, ini ayat mukjizat Al-Quran, firmannya sama dengan ciptaannya. Benar. Saya lanjutkan mukjizat Al-Quran dengan firman Allah tadi, belum selesai. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, ini penjelasannya dari petunjuk Allah. Buih ini akan hilang. Ini petunjuk yang batil. Jadi kelola hujan yang salah. Ini adalah bukti kebenaran. Firman-Nya sama dengan ciptaannya. Benar. Ini buih hilang dan penjelasan dari Allah, buih juga akan hilang. Jadi cocok. Bukti kebenaran. Kelola hujan yang salah, kalau hujan dibuang. Kelola hujan yang benar, mukjizat Al-Quran, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Nah, seperti ini firman-Nya, faktanya, ciptaannya, kalau terjadi hujan, ada yang meresap. Ini tetap di bumi menjadi air tanah. Nah, ini cocok, berarti bukti kebenaran. Mukjizat Al-Quran, firman-Nya sama dengan ciptaannya. Ini benar. Cukup jelas dan terbukti kebenaran pembuktian saya bahwa hujan bukan penyebab banjir, hutan dirusak penyebab banjir, hujan dibuang berdampak banjir, dan perbuatan batil atau salah. Semuanya ketiga-tiganya terbukti dengan jelas, gamblang, ada aturannya, yaitu firman Allah dan ilmu hidrologi disinkronkan, itulah kajian interdisipliner. Jika hal tersebut di atas tetap dilakukan di Indonesia, perbuatan ini bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dasar negara yang kita banggakan. Pancasilaiskah kita jika ada pelanggaran? Beradabkah manusia jika yang dia lakukan berdampak bencana dan rakyat menjadi korbannya? Meninggal 12.097 orang dan menderita dan mengungsi 41.176.446 orang dari 2010 ke 2020. 11 tahun kejadian banjir, inilah korbannya. Apakah masih dilanjutkan cara seperti di atas ini? Kesalahan, 3 kesalahan, berarti kita melanggar sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikianlah informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.